Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah keberanian seorang mahasiswi untuk membongkar aksi pelecehan. Simak cerita berikut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Alia berjalan pelan menyusuri lorong fakultas, dengan naskah bab 1 skripsi yang baru ia cetak. Ini adalah pertemuan bimbingan pertamanya dengan Dr. Haryo, dosen senior yang dikenal sebagai akademisi tajam. Ketika Alia mengetuk pintu dan dipersilakan masuk, Dr. Haryo duduk di balik meja besar dari kayu jati. Ia melirik Alia dari balik kacamatanya, lalu tersenyum. "Alia, iya, akhirnya ketemu juga," katanya sambil berdiri dan menjabat tangan Alia lebih lama dari yang perlu. Senyum itu ramah, tapi entah kenapa, membuat bulu kuduk Alia sedikit berdiri. Ia mempersilakan Alia duduk. Tanpa banyak basa-basi, Alia menyerahkan draftnya. "Bagus, kamu termasuk mahasiswa yang serius," katanya sambil membolak-balik halaman. Tapi belum 5 menit membaca, ia sudah meletakkan berkas itu ke meja. "Tapi yang lebih penting dari skripsi adalah komunikasi personal kita. Saya tidak suka bimbingan lewat email. Saya lebih suka tatap muka, lebih terasa nuansanya." Alia mengangguk pelan, "Kamu ini fotogenik ya. Saya sering lihat kamu di mading kampus. Cantik, tapi tetap kelihatan pintar." Alia tersenyum kaku. Ia tak tahu harus menanggapi atau tidak. Sebelum keluar ruangan, Dr. Haryo menatap Alia dan berkata dengan suara rendah, "Kita akan sering ketemu ya. Jangan tegang, anggap saja ini bukan cuma bimbingan skripsi, tapi proses membentuk karakter." Alia membalas dengan anggukan sopan, menahan detak jantung yang tiba-tiba terasa tak beraturan. Tapi langkahnya terasa berat saat ia berjalan meninggalkan gedung fakultas. Setiap kali ia masuk ke ruangan itu, Dr. Haryo selalu memulai dengan basa-basi yang sama, "Kamu makin segar aja hari ini." Atau kadang lebih frontal, "Baju kayak gitu cocok buat kamu, bikin kamu kelihatan lebih lembut." Komentar-komentar itu disampaikan sambil tersenyum, diselingi gelak tawa kecil, seolah ingin mencairkan suasana. Tapi bagi Alia, kata-kata itu justru menciptakan kabut dingin yang menyesakkan di dada. Puncaknya terjadi saat Dr. Haryo mengajaknya makan malam usai bimbingan. "Sekalian ngobrol lebih santai. Topikmu ini kan banyak kaitannya dengan isu media masa kini. Lebih enak dibahas di luar," katanya sambil menyodorkan jadwal. Alia menolak dengan alasan ada janji lain. Wajah sang dosen langsung berubah datar, lalu menyipit curiga. "Kalau kamu tertutup sama pembimbing, gimana saya bisa bantu? Hati-hati ya, jangan sampai kamu kelihatan nggak kooperatif," ucapnya pelan namun tajam. Alia pulang ke kos dengan dada sesak malam itu. Ia membuka laptopnya, menatap revisi yang makin membingungkan, lalu mematikan layar. Ia menangis pelan, tak ingin teman sekamarnya mendengar. Yang lebih menyakitkan dari rasa takut tak lulus, adalah rasa bahwa dirinya tak lagi punya kendali atas tubuh dan ruangnya sendiri. Di balik gelar pembimbing akademik, ada seorang pria yang memainkan peran seperti predator yang sabar, menunggu, menekan, dan memanipulasi. Hari-hari Alia berubah menjadi labirin kecemasan. Setiap langkah menuju fakultas terasa seperti menapaki ladang ranjau. Ia mulai menghindari jadwal bimbingan tatap muka, berdalih sedang mengerjakan revisi atau sakit. Ia mencoba mengirim revisi lewat email, berharap cukup mendapat koreksi secara daring. Tapi balasan dari Dr. Haryo dingin dan tajam. "Kalau kamu merasa tidak butuh arahan langsung, silakan bimbing saja dirimu sendiri." Alia membaca kalimat itu berulang kali, tangan gemetar, seolah telah menjatuhkan palu hukuman atas dirinya sendiri. Ketika akhirnya ia terpaksa datang lagi ke ruangan itu, suasana telah berubah. Tak ada lagi basa-basi manis. Dr. Haryo membolak-balik naskahnya sambil menghela napas keras. "Ini makin amburadul. Saya nggak tahu kamu serius atau enggak." Dalam diam, Alia mulai sadar bahwa dirinya telah masuk dalam perangkap. Jika ia terlalu dekat, komentar tak pantas mengalir deras. Tapi jika ia menjaga jarak, skripsinya dihancurkan. Suatu malam, saat menginap di rumah Nisa karena tak kuat pulang sendiri,
Alia akhirnya membuka diri. Suara Nisa tercekat saat mendengar ceritanya. Dia juga pernah begitu ke aku, katanya lirih. Tapi aku dulu diam, takut nggak lulus. Keesokan harinya, Alia memulai langkah pertamanya. Ia menyembunyikan perekam suara kecil di tasnya saat sesi bimbingan. Ia tak lagi hanya membawa naskah skripsi, tapi juga harapan akan kebenaran. Ia tahu ini bukan pertarungan mudah. Tapi ia juga tahu, diam hanya akan membuat ruang gelap itu makin nyaman bagi pelakunya. Langkah Alia menuju ruang bimbingan kali ini berbeda. Bukan lagi didorong harapan untuk mendapat arahan akademik, melainkan keberanian yang dibungkus rasa takut. Ketika Dr. Haryo menyambutnya dengan senyum tipis dan nada suara yang kembali lembut, Alia berusaha keras menahan ekspresi jijik. Akhirnya kamu datang juga. Saya kira kamu sudah menyerah, ujarnya sambil menyentuh lengan kursi dekat tangan Alia. Hari-hari selanjutnya, Alia tak lagi sendiri. Ia dan Nisa diam-diam mendekati beberapa mahasiswi lain yang pernah dibimbing oleh Dr. Haryo. Beberapa ragu, takut, atau memilih melupakan. Tapi ada yang, seperti Alia, menyimpan luka dan ingin melawan. Kebenaran yang harus dibuka. Alia lalu menghubungi sebuah LSM yang khusus menangani kekerasan seksual dan pelecehan di institusi pendidikan. Dengan napas berat, ia menceritakan semua yang ia alami. Respons mereka hangat, tapi juga tegas. Kami akan dampingi kamu. Laporan resmi diajukan ke dekanat. Reaksi pertama bukan empati, melainkan kekagetan. Apa kamu sadar tuduhan ini bisa menghancurkan reputasi seseorang? Tanya salah satu petinggi fakultas, dengan nada menyalahkan. Tapi Alia tidak mundur. Bersama tim LSM dan saksi-saksi lain, ia menyerahkan bukti yang tak terbantahkan. Artikel dengan judul, Bayang-bayang kekuasaan di balik meja bimbingan, terbit 2 minggu kemudian, mengguncang seluruh lingkungan akademik. Proses investigasi berjalan lambat, seolah waktu sengaja diperlambat oleh sistem yang enggan melihat kebusukan dalam tubuhnya sendiri. Kampus tak lagi bisa menutup mata. Sorotan media, desakan publik, dan suara mahasiswa yang terus menggema di media sosial membuat institusi terpaksa membuka telinga. Dr. Haryo sempat menghilang. Ia tidak mengajar, tidak hadir dalam sidang akademik, dan tidak menjawab panggilan fakultas. Tapi ketika akhirnya ia muncul, ia membawa pengacara dan menyebut semua tuduhan sebagai fitnah murahan dari mahasiswa gagal. Suaranya tetap tenang, tapi wajahnya tak bisa menyembunyikan kegelisahan. Keputusan akhir datang di bulan ke-6 sejak laporan diajukan. Kampus mengeluarkan pernyataan resmi, Dr. Haryo diberhentikan tetap dari seluruh jabatan akademik. Tak hanya itu, proses hukum di kepolisian berjalan dengan dasar bukti pelecehan dan penyalahgunaan wewenang. Alia lulus dengan nilai yang nyaris sempurna. Ia berdiri di atas panggung wisuda dengan mata yang berkaca-kaca, bukan karena gelar, tapi karena tahu ia telah memenangkan peperangan yang jauh lebih besar dari sekadar nilai akademik. Di tangannya tergenggam naskah skripsi yang kini menjadi simbol perlawanan. Setahun kemudian, Alia diundang sebagai pembicara dalam sebuah seminar nasional tentang kekerasan seksual di dunia pendidikan tinggi. Di depan ratusan orang, ia berkata dengan suara mantap, bimbingan akademik seharusnya membentuk intelektual, bukan merusak martabat. Tak ada satupun gelar yang bisa membenarkan tindak pelecehan. Dan setiap keberanian untuk bicara, sekecil apapun, adalah awal dari perubahan. Terima kasih telah menyimak cerita ini hingga akhir. Untuk kalian yang mendengarkan, saya ucapkan terima kasih dari hati yang paling dalam. Semoga cerita ini bisa membuka mata, menyentuh hati, dan memberi semangat bagi siapapun yang sedang berjuang melawan ketidakadilan. Saya berdoa semoga kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, diberikan kekuatan dalam menjalani hidup, dan keberanian dalam menghadapi setiap tantangan. Semoga kalian dijauhkan dari orang-orang yang berniat buruk, dan selalu dikelilingi oleh cinta, keadilan, dan kebaikan. Jika cerita ini menyentuh kalian, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah bermakna yang bisa membuka hati dan pikiran kita bersama.
Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap kuat, tetap sadar, dan jangan pernah takut untuk bersuara.